Ya, saudara-saudara, teman-teman sekalian, ini akan kita mengikuti sidang lanjutan 3 teman yang masuk di Polda. Saksi ahli dari terdakwa Pak Henry Apitule yang 2 kali diundang oleh PBB untuk berbicara tentang masyarakat adat dan hak kebangsaan orang Maluku. Kita akan ikuti supaya kita tahu. Terima kasih. Sidang belum dibuka. Ada mengatur jaringannya sekarang. Sehat-sehat. Agenda kita hari ini kita lanjutkan dengan mendengarkan saksi Ancat ya, saksi yang meringankan bagi para terdakwa. Oleh itu kami tanyakan kepada penasihat hukum, sudah siap? Siap. Silakan di sini ya. Iya. Silakan. Pak. Mungkin ya apa nih di sini Bu? Di sini Pak arahkan deh. Arahkan ini arahkan ini ke sini. Di depan sini mungkin. Ya, dikasih laptopnya yang dikasih miring saja yang mulia. Ada kasih miring sedikit juga saya. Oke. Lagi. Sedikit lagi. Sedikit saja. Dia sebelah gerak coba coba. Ya, dapat. Baik ya. Hari ini kita akan mendengarkan saksi besar. Kita tanyakan dulu nama lengkapnya ya. Siapa nama lengkapnya? Henry Reinhard Apitule ya. Lahir di Ambon 13 September tahun 68. Jenis kelamin Laki-laki. kebangsaan Indonesia. alamat Halo atas. RT RW Iya, seperti dengan. Negeri Halo Iya. Kecamatan Pakualan Iya. Kampung Provinsi Maluku. Agamanya Kristen. Protestan. saudara kenal dengan mereka bertiga? Saya cuma dengar nama belum. Tidak kenal ya? Bu, putarkan sedikit. Iya. Putar sedikit lagi juga Pak. Putar sedikit lagi. Saya ini nih ke supaya ada bantu apa? Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Bang ya, saya berjanji
sebagai ahli ya, sebagai ahli dalam perkara ini, sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat yang benar akan memberikan pendapat yang benar atas soal-soal yang dikemukakan atas soal-soal yang dikemukakan dengan sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik ya, saksi Henry Akitule ya. Jadi saudara telah berjanji berikan keterangan benar sesuai dengan Bu, putar aku sedikit lagi. Biar kita bisa dapat lihat siapa yang perlu. Oke. Dari mana suaranya? Dari rutan ya. Tolong petugas rutan ya, suaranya masuk dalam persidangan ini. Suaranya masuk ke persidangan, tolong agak sedikit dikecilkan volumenya. Ya, Ya, terima kasih. Baik, kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada penasihat hukum para terdakwa untuk mengajukan pertanyaan silakan. Iya. Terima kasih yang mulia, Ibu dan Bapak Jaksa yang terhormat, ahli yang kami hormati. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan, namun kita tahu bersama bahwa kehadiran ahli pada kesempatan ini adalah untuk memberi terang kedudukan masalahnya, karena para terdakwa dituduh melakukan tindakan makar, sedangkan menurut terdakwa apa yang mereka lakukan itu sebagai suatu tindakan yang benar, karena mereka menganggap bahwa RMS sah sebagai negara. Dalam rangka itu maka beberapa pertanyaan awal yang perlu kami sampaikan kepada ahli adalah, kalau kita baca ahli punya kurikulum vitae, di situ disebutkan bahwa ahli pernah sampai 2 kali diundang di PBB bicara tentang status masyarakat adat dan hak kebangsaan orang Maluku. Mungkin pertanyaan kepada ahli adalah, apa pengertian bangsa menurut pandangan hukum internasional, dan bagaimana ahli menganggap orang Maluku apakah juga sebagai bangsa? Ini. yang terhormat para ahli, para jaksa dan para pembela, dan para terdakwa bertiga. Sidang yang terhormat ini saya mulai dengan dasar daripada apa yang disebut bangsa menurut hukum internasional. Karena itu memang merupakan bagian daripada pendalaman saya dari jurusan hukum internasional. Itu ada pada protokol 1 tahun 2007 dari Konvensi Wina tahun 2009 tentang korban perang. Dalam penjelasannya itu dinyatakan bahwa dalam hukum internasional sebenarnya apa yang disebut bangsa itu belum didefinisikan, belum ada definisinya. Tetapi dalam penjelasan yang selanjutnya itu dinyatakan bahwa hukum internasional memberikan persyaratan terhadap suatu entitas untuk dapat disebut bangsa. Ya. Nah, penjelasan itu cukup panjang, tapi intinya begini, bahwa ada 2 hal sebenarnya penjelasan yang panjang itu. Bangsa diartikan dalam konsep hukum internasional sebagai entitas yang antropologis, entitas ilmiah, sosiologis dan objektif, sesuatu yang berhubungan dengan tampilan fisik. Tapi juga yang kedua, bagian paragrafnya berikutnya, intinya itu hukum internasional memberikan juga peluang kepada bangsa dalam pengertian politis, subjektif atau psikologis. Nah, ini ada ekivalennya dengan 2 teori besar tentang bangsa. Teori pertama, teori yang cukup tua, ya, itu dikemukakan oleh Hans Horn, seorang yang berkebangsaan Jerman.
dia mengatakan begini, bahwa yang disebut bangsa itu adalah yang berkaitan dengan keturunan. Jadi bisa diurut nenek moyangnya, ada hubungan darahnya, ada kebudayaannya, ada bahasanya yang bisa dibedakan dari bangsa yang lain. Nah, itu disebut teori yang objektif. Ya, karena kita bisa melihat dari tampilannya. Lalu yang kedua, tokoh terbesarnya itu Ernest Renan. Ini yang bangsa dalam pengertian politis atau psikologis. Ini dia orang Prancis, yang guru besar, mahaguru soal bangsa ini. Dan dengan sangat kritis dia membahas persoalan bangsa. Dia mengatakan begini, bahwa bangsa tidak berhubungan dengan sesuatu yang bersifat fisik. Bangsa berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya subjektif, kemauan, keinginan orang untuk bersatu. Jadi boleh dari latar-latar bangsa-bangsa yang antropologis itu punya keinginan untuk bersatu jadi satu bangsa baru. Karena ini didasarkan atas keinginan, maka namanya politis, bukan antropologis. Tidak dilihat dari ciri-ciri fisik. Ya, jadi hukum internasional belum mendefinisikan, tetapi sudah memberikan persyaratan bahwa bangsa bisa secara diartikan secara antropologis maupun bangsa diartikan secara psikologis. Nah, sekarang kita melihat kedudukan masyarakat di Hindia Belanda seperti apa. Ya, nah, dalam ilmu antropologi itu diterima dalam ilmu antropologis. Ya, beberapa diantaranya yang bisa disebutkan misalnya bangsa Aceh. Secara antropologis, ya, bangsa Minang, bangsa Jawa, bangsa Sunda. Nah, nanti setelah Indonesia ada baru direduksikan menjadi suku bangsa. Itu direduksikan, ya statusnya turun. Tapi secara antropologis, status itu sebenarnya sejak awal ada, sebelum Indonesia ada, mereka itu bangsa. Ya, dalam hukum internasional bangsa disebut juga etnis atau people. Kalau orang dalam terminologi hukum internasional orang mengatakan people, itu arahnya ya bisa bangsa, bisa juga etnis. Nah, kembali ke pokok yang tadi. Jadi Profesor Hermawan Sulistyo sendiri mengakui dan beberapa pakar antropologi lainnya mengakui bahwa ada 300 bangsa yang hidup di dalam Hindia Belanda sebelum ada Indonesia. Itu bangsa antropologis. Ambil contoh saja misalnya orang Papua, kalau dikasih berdiri dengan orang Jawa pasti beda. Secara antropologis berbeda kebangsaannya. Ya, namanya juga berbeda. Orang Ambon dengan orang Batak misalnya. Kalau kita menyebut misalnya Simangunsong, orang langsung Batak. Tanpa pikir apapun, oh itu orang Batak. Ya, Wadaruni, oh itu orang Ambon. Nah, kalau bilang Soekarno, dia orang Jawa. Ya, nah, jadi itu perbedaan secara antropologis. Bangsa dalam pengertian antropologis. Ya. Nah, Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin di dalam sidang BPUPKI, ya itu menyatakan, nanti bisa dilihat sidang risalah sidang yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri. Saya punya ada nomor. Itu mengakui bahwa ada 300 koti. Yamin menyatakan itu koti. Koti itu artinya kerajaan. Ada 300 negara atau 300 kerajaan di dalam wilayah Hindia Belanda yang merdeka. Itu bukan Abitullah yang katakan. Itu Profesor Muhammad Yamin. Jadi Yamin sendiri mengakui dalam sidang BPUPKI bahwa ada 300 bangsa yang hidup dalam kerajaan, 300 kerajaan yang beliau sebut koti. Ya. Nah, itu sebelum Indonesia ada. Lalu kemudian itu garis besarnya mengenai bangsa secara antropologis. Nah, misalnya orang Maluku dalam literatur antropologis mereka disebut orang-orang Alifuru. Nah, makanya sekarang di PBB itu ada masyarakat adat Alifuru
yang 2 kali saya pergi ke sana itu mewakili mereka. Ya, nah, mereka dulu sebenarnya bangsa. Kita cerita feedback, ya, yang disebut ada Puru. Mereka punya apa namanya budaya sendiri, bahasa sendiri, tata negara sendiri. Yang sendiri disebut bahwa orang-orang Maluku itu sudah membentuk kerajaan-kerajaan sendiri. Dari 300 kerajaan itu yang sendiri spesifik mengatakan Maluku. Jadi orang Maluku dari dulu itu sudah membentuk kerajaan-kerajaan yang disebut negara-negara kecil, Drops Republik, kira-kira seperti itu. Itu diakui oleh Yami. Nah, kemudian ada literatur lain yang juga mengakui itu, misalnya Resin, yang dia menulis bukan 350 tahun, bahwa Indonesia itu tidak pernah dijajah 350 tahun. Ya, karena sejak VOC berdiri tahun 1600 sampai VOC tumbang tahun 1800, ya, itu yang ada itu adalah negara-negara merdeka. Resin sendiri bilang, dan dia spesifik dia bilang bahwa kerajaan-kerajaan di Maluku itu merdeka, kerajaan-kerajaan berdaulat. Ya, 40 tahun terakhir, ya, 40 tahun terakhir. Resin ini ahli profesor sejarah, sastrawan, dan juga ahli hukum internasional. Dia meneliti, lalu dia mengatakan bahwa 40 tahun terakhir barulah Belanda mencoba menguasai atau menundukkan kerajaan-kerajaan ini di bawah kolonialismenya. 40 tahun terakhir. Aceh itu baru selesai tahun 1902. Bali yang paling lama terkenal dengan perang Bukutan 1908. Nah, jadi narasi 350 tahun Indonesia dijajah itu mulai diperdebatkan sekarang. Ya, bahkan kisah Putagalung dia mengatakan dalam buku yang judulnya sama dengan Resi, bahwa dia juga tidak setuju dengan bahwa Indonesia itu dijajah 350 tahun. Nah, jadi itu dari sisi antropologis, bahwa orang Maluku dibedakan dengan bangsa-bangsa lain, ada 300 bangsa di dalam wilayah Hindia Belanda. Nah, kita masuk, itu tadi soal antropologis, kita masuk dengan lalu Indonesia ini bangsa atau bukan? Ya, jadi yang tadi yang secara antropologis itu tidak ada bangsa Indonesia di situ. Dari 300 itu tidak ada bangsa Indonesia. Ya, Indonesia belum ada. Nah, jadi memang agak sedikit rancu ketika dikatakan Indonesia dijajah 350 tahun, sementara Indonesia itu sebagai bangsa dalam tanda kutip yang antropologis itu tidak ada. Ya, kita ingat sengketa yang jadi heboh besar soal Agnes Monica. Agnes mengatakan bahwa saya bukan bangsa Indonesia, saya cuma numpang lahir di Indonesia. Kebangsaan saya adalah bapak saya orang Jerman, Lasteran, ibu saya Cina. Orang ribut semua di Indonesia. Tapi pada akhirnya para ahli membenarkan bahwa apa yang dikatakan Agnes betul. Karena memang kita tidak bisa urut orang Indonesia tuh nenek moyangnya siapa. Kalau mau bicara Indonesia, nenek moyangnya orang Ambon, nah itu baru bisa diurut. Orang Jawa baru bisa diurut nenek moyangnya secara antropologis. Jadi jangan sampai begitu. Nah, kita masuk ke paham yang kedua menurut Renan, bahwa bangsa itu adalah subjektif, bangsa itu psikologis, bangsa itu politis, bangsa itu yang berhubungan dengan kehendak mau menjadi sama, mau menjadi satu. Ya, itu teori Renan. Nah, teori Renan ini kemudian dikemukakan oleh Bung Karno di dalam rapat-rapat DPU PKI sama-sama dengan Mr. Yani. Nah, Renan mengutip Bung Karno mengutip Renan, ya, bahwa bangsa Indonesia itu bukanlah karena darah, hubungan darah seperti yang disebut oleh Hans Kohn, tapi bangsa Indonesia, Soekarno sendiri mengakui, adalah seperti yang Renan katakan, kehendak untuk menjadi satu. Nah, Soekarno berhenti sampai di situ. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Kalau bapak-bapak cari buku Daniel Dakidaye, pengarangnya Daniel Dakidaye, ini yang saya kutip di sini, ya, atau juga Asmi Warman Adam, itu paling terkenal, itu seorang sejarawan dari Sumatera, dari Padang, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kadang-kadang Soekarno keliru
dalam mengutip pendapat orang. Malah Daniel Hidayat mengatakan bahwa Bung Karno di tangan Bung Karno itu semua jadi instrumental, artinya jadi alat saja untuk mencapai tujuan kekuasaan dari Bung Karno. Itu saya yang katakan. Itu saya kutip dari Daniel Hidayat. Ya, jadi dia mengatakan itu termasuk dengan masalah Renan ini. Karena apa? Karena kalau kita baca hasil karya dari Profesor Kailan dan Profesor Papasi, itu dikatakan bahwa teori Renan itu tidak sampai kepada kehendak untuk bersatu. Ya, ada lanjutannya. Orang punya kehendak untuk bersatu itu harus diketahui secara objektif. Nah, ini kan banyak manusia nih. Apakah kehendak satu orang bisa mewakili semua? Tentunya tidak. Tapi bahwa kehendak semua itu barulah bisa disebut memenuhi persyaratan. Apa syarat untuk mengetahui kehendak semua orang? Nah, disinilah muncul istilah plebisit untuk pertama kalinya. Ya. Jadi ini sebenarnya ada perubahan filosofi cara berpikir dunia internasional. Ya, nah dari hal-hal yang alamiah kepada hal-hal yang lebih politis. Ini masuk lewat teori Renan. Dari teori Renan inilah kita mengenal plebisit, bahwa rakyatlah yang menentukan. Ya, rakyatlah yang menentukan untuk menjadi satu bangsa. Nah, dalam hukum internasional plebisit ini juga ada tata caranya yang harus dilaksanakan. Jadi tidak sembarang ada tata caranya. Ya, jadi kadang-kadang juga ada orang menganggap sudah demo-demo 1-2 orang itu sudah mewakili semua orang. Ya, malah mewakili yang kita lihat di Indonesia sekarang anggota DPR yang dipilih oleh seluruh orang Indonesia, begitu dia duduk, putusannya bisa dimentahkan oleh hanya segelintir orang yang pikir goyang-goyang DPR punya pagar. Nah, jadi ini sejarah berulang sebenarnya. Ini kita juga kan demi di Indonesia masa lalu, nanti saya terangkan seperti apa. Nah, jadi kita kembali dulu ke dua teori ini. Jadi kata Indonesia itu sendiri itu juga bukan diciptakan oleh orang Indonesia. Dia diciptakan justru oleh orang asing. Ya, orang Inggris, Winston Earl. Ya, pertama kali itu. Ya, Winston ini dia seorang pelancong, dia sampai ke Indonesia, Hindia Belanda waktu itu, dia lihat bahwa banyak pulau nih, ribuan pulau di atas lautan Hindia, tapi belum punya nama. Waktu itu orang bilang Indonesia macam-macam, archipelago lah, macam-macam. Belum punya satu nama. Nah, inilah yang mulai menciptakan nama Indonesia dari dua kata Latin, kata Indus dan kata Nesos. Indus itu India dan Nesos itu kepulauan. Jadi sebenarnya arti harafiah Indonesia untuk pertama kalinya itu tidak menunjukkan adanya bangsa yang namanya Indonesia, tetapi menunjukkan ada pulau-pulau yang terhampar di lautan ini, Indonesos. Ya, itu tahun 1850. Istilah itu pertama kali diciptakan. Ini memang ada kontroversi juga. Ada bilang tahun 1836. Dan ini ada kaitan dengan beberapa orang. Ada Lopastian juga. Nanti ada orang-orang yang kemudian mempopulerkan itu setelah Winston menciptakan nama itu. Ya. Nah, Earl sendiri tidak menggunakan nama Indonesia itu. Dia menghapusnya. Anda bisa baca nanti di buku karangan Elson, Robert Elson. Ya, Elson mengatakan bahwa Earl tidak menciptakan, dia menciptakan tapi tidak menggunakan. Dia justru menggunakan kata baru yang diciptakan Melayonesia. Nah, lalu kata Indonesia ini kemudian justru dipopulerkan oleh seorang Jerman yang namanya James Richardson Logan. Nah, jadi sejak pertama secara antropologis tidak ada bangsa yang namanya Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang politis dalam pengertian Renan. Ya, tapi permasalahan ini jadi kata kunci yang harus kita isi dalam kotak Pandora. Kata plebisit ini yang jadi masalah dalam republik ini. Kata plebisit atau referendum atau apapun namanya, ini dimulai dari teori Renan yang dikutip oleh Bung Karno tanpa Bung Karno mengutip plebisit. Ya, jadi bagi Bung Karno, orang kumpul-kumpul bersatu sudahlah dalam disebut Indonesia, kira-kira begitu. Nah, jadi nanti proses plebisit yang dikehendaki oleh Renan dan hukum internasional ini
ini yang tidak berjalan. Kita simpan dulu dalam kotak Pandora ini. Ya, nah, dengan berjalannya waktu, kata Indonesios ini atau Indonesia ini kemudian digunakan oleh para pelajar, ya, yang pergi belajar ke luar negeri. Nah, kata ini lalu kemudian dipolitisasi untuk pergerakan-pergerakan nasional di Hindia Belanda. Nah, kita tahu proses pembentukan Indonesia ini kemudian dicari bahwa bangsa Indonesia ini kapan lahirnya, karena memang kan belum tahu nih, masih politis nih, belum tahu nih kapan lahirnya. Nah, jadi itu terjadi setelah Indonesia merdeka, baru kemudian mulai disusun, ya kalau kata kasarnya mulai rekayasa. Kapan sih bangsa Indonesia itu lahir sebagai suatu bangsa? Nah, ada teori pertama yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu lahir pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Di sana bersumpah. Cuma ada masalahnya di sini, Pak. Bahwa sebenarnya kalau kita melihat sejarah Sumpah Pemuda itu sebenarnya tidak ada sumpah di situ. Dari penelitian beberapa sejarawan termasuk Warman Adam, dia mengatakan bahwa itu tidak ada sumpah di situ. Memang benar faktanya itu ada Kongres Pemuda II yang menghasilkan putusan Kongres berbangsa satu bangsa Indonesia, tanah air satu tanah Indonesia dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Tetapi itu putusan Kongres kedua, bukan sumpah. Nah, kata sumpah itu muncul pada tahun 53 ketika Muhammad Yamin menjadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Presiden Soekarno. Disitulah diciptakan bahwa tanggal 28 itu ada sumpah di sana. Nah, jadi ini terjadi ya dekonstruksi sebenarnya, dekonstruksi. Ada satu kesalahan sebenarnya di situ ya. Nah, jadi kata sumpah itu baru dimasukkan sekian puluh tahun kemudian pada tahun 53 itu dirubah. Putusan Kongres dirubah menjadi sumpah. Tapi faktanya, fakta sejarahnya tidak ada sumpah. Tanggal 28 itu cuma Kongres, tidak ada orang bersumpah di situ. Ya. Nah, ini juga keberatan ini juga diungkapkan oleh sejarawan. Ada satu sejarawan yang dia menulis bukunya berjudul, saya masih ingat bukunya, Api Sejarah jilid 1 dan jilid 2. Saya lupa pengarangnya. Nah, itu juga dia memprotes soal kebenaran sejarah Sumpah Pemuda. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat juga dari isi sumpahnya asli, dokumen asli daripada Sumpah Pemuda yang ada di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta, di situ dihadiri oleh 9 organisasi pemuda, tidak termasuk Yong Ambon. Nah, ini juga harus diluruskan. Ya, nah di dalam charternya itu, piagam itu yang datang ikut Kongres Pemuda itu ABCD sampai 9. Saya cari-cari Yong Ambon. Nah, anehnya juga Yong Ambon muncul dalam risalah sejarah. Seolah ada. Jadi memang ada Dr. Lemena ya, yang waktu itu menjadi pembantu 4 dalam panitia untuk melaksanakan kongres. Tetapi bukan berarti serta-merta Lemena ada terus mewakili Yong Ambon. Itu tidak secara otomatis. Nah, karena di dalam charternya itu, piagamnya itu disebutkan 9 organisasi pemuda yang datang ikut kongres, tidak termasuk Yong Ambon. Nah, itu yang menjadi masalah kebangsaan sampai pada saat ini. Ya, nah, lalu kemudian karena ada cacat, saya katakan saja cacat di situ, maka ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu sebenarnya lahir pada saat kebangkitan nasional. Ya, 10 Mei itu pada waktu berdirinya Budi Utomo. Ya, Budi Utomo didaulat sebagai organisasi pertama, modern pertama. Ya, nah juga di sini muncul masalah. Misalnya begini, kalau disebut bahwa pada saat Budi Utomo itu lahirlah bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia itu hanya milik orang Jawa. Kenapa? Karena tujuan daripada Budi Utomo memajukan bahasa dan kebudayaan Jawa. Keanggotaannya eksklusif hanya untuk orang Jawa. Dan
Budi Utomo sendiri juga tidak mengusung nama Indonesia. Jadi ini memang ada masalah sebenarnya dalam kita punya wacana-wacana sejarah yang harus diluruskan. Ya, nah jadi kalau itu tetap digunakan bahwa bangsa Indonesia itu lahir pada saat Budi Utomo, orang akan berorientasi bahwa orang Indonesia itu sama dengan Jawa. Jadi yang di luar orang Jawa itu tidak punya hak atas Indonesia. Nah, kalau sampai ke tingkat ini lalu apa jadinya kira-kira seperti itu. Tapi faktanya seperti itu ya, faktanya seperti itu. Lalu yang ketiga, karena dikritik juga di situ, maka timbul alasan yang ketiga, yaitu bahwa Indonesia sebenarnya, bangsa Indonesia lahir ketika proklamasi 17 Agustus tahun 45. Bahwa bangsa lahir di situ. Ya, serta otomatis serta merta. Ya, tetapi juga di sini ada masalah krusial yang muncul. Ya, pertama, masalahnya justru duduk pada proklamasi itu sendiri. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta mengatakan bahwa kami bangsa Indonesia bla 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 atas nama bangsa Indonesia, pertanyaan kritisnya bangsa Indonesia yang mana yang diwakili oleh Bung Karno, karena pada waktu itu belum ada bangsa Indonesia. Itu jadi masalah sampai sekarang. Nah, masalah ini juga yang membuat sehingga mengapa sampai hari ini Belanda tidak mengakui proklamasi tahun 17 Agustus tahun 45. Yang Belanda akui itu adalah penyerahan kedaulatan nanti tahun 50. Nah, karena ada masalah di proklamasi ini. Masalahnya apa? Begini, sidang yang mulia. Yang pertama, ya, saya tertarik untuk meneliti ini karena ada perdebatan antara Richard Hutagalung, ya, dengan dia mengkritik suatu tulisan yang dibawakan oleh mantan Menteri Luar Negeri kita, Bapak Nur Hasan Wirayuda. Ya, Pak Hasan Wirayuda ini di dalam suatu diskusi Hari Kemerdekaan Nasional Indonesia itu dia bilang begini, bahwa proklamasi Indonesia menurut hukum internasional tidak bisa begitu. Itu jelas dikatakan oleh Hasan Wirayuda. Tidak bisa. Itu menyalahi aturan hukum internasional. Ya, lalu Batara Hutagalung mengatakan dalam bukunya 350 tahun tidak dijajah bahwa kalau Wirayuda mengatakan begitu, artinya Pak Nur Hasan Wirayuda menyatakan dengan kata lain bahwa proklamasi itu illegal. Itu Batara yang bilang, ya, Pak Batara Hutagalung, dalam bukunya, bukan Pak Julian. Saya hanya mengutip. Dia mengatakan Bapak Hasan menyatakan bahwa proklamasi 1745 itu illegal. Ya. Nah, saya tertarik sidang yang mulia. Saya mengadakan penelitian dan saya menemukan begini. Sebenarnya ada janji kemerdekaan yang dikeluarkan tahun 42 oleh Ratu Wilhelmina yang terkenal dengan London Bridge. Ya, Wilhelmina itu menjanjikan kemerdekaan bagi Hindia Belanda setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Ya. Nah, persoalannya adalah sebelum Perang Dunia Kedua berakhir ada janji kedua datang dari pihak Kekaisaran Jepang bahwa sebelum kita pergi dari Indonesia, Hindia Belanda, kita akan memerdekakan Hindia Belanda. Ini janji kedua. Jadi ada janji pertama yang belum sempat dilaksanakan, datanglah janji kedua, ya, oleh Jepang sebelum Jepang pergi dari Hindia Belanda. Nah, janji ini kemudian direalisasi. Ya, direalisasi. Nah, realisasinya bagaimana? Setelah diadakan satu pembicaraan dengan Kaisar Hirohito, Kaisar setuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Hindia Belanda. Waktu itu Jepang belum kalah. Tapi mungkin Jepang sudah mulai tahu bahwa dia akan kalah. Makanya dia akan berhadapan kembali dengan sekutu. Nah, untuk itu dia perlu tameng, kira-kira seperti itu. Mungkinlah kita bikin satu bangsa baru, kira-kira seperti itu. Melalui Soekarno dan Hatta, makanya kadang-kadang orang menyatakan bahwa Soekarno itu kolaborator Jepang, orang yang bekerja sama dengan Jepang, ya. Nah, itu urusan kemudian. Tapi faktanya memang begitu bahwa Soekarno memang ada melakukan kerjasama selama masa penjajahan Jepang, ya. Nah, oleh karena itulah Jepang mempercayai Soekarno untuk mendirikan republik ini. Nah,
Setelah pembicaraan itu lalu direalisasikan. Persoalannya menjadi kritis karena wilayah Indonesia Tengah dan Timur itu dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang yang menentang pembentukan negara baru. Terbalik dengan Angkatan Darat. Angkatan Darat ini menguasai Sumatera dan Pulau Jawa. Angkatan Darat menghendaki harus ada pembentukan negara baru sebelum Jepang pergi. Lalu disetujuilah pembentukan negara baru itu. Nah, di dalam dokumen-dokumen Jepang itu ditulis yang disebut Jepang Indonesia itu adalah hanya Sumatera dan Jawa. Daerah kekuasaan Angkatan Darat minus Angkatan Laut. Tapi orang kemudian mengasumsikan itu dari Sabang sampai Merauke, keliru. Dokumen aslinya menyatakan bahwa itu hanya Sumatera dan Jawa. Kenapa Indonesia cuma Sumatera dan Jawa? Karena itulah daerah kekuasaan Angkatan Darat Jepang. Kan kadang orang mengatakan Indonesia itu boleh ke Jepang. Ya. Nah, untuk merealisasikan itu dibentuklah oleh Jepang BPU-PKI. Nah, jadi lembaga BPU-PKI ini tidak dibentuk oleh rakyat Indonesia, dibentuk oleh Angkatan Darat Jepang. Dan dibentuk di mana? Hanya di Sumatera dan Jawa. Sedangkan Kalimantan sampai ke Papua itu tidak ada BPU-PKI. Ya. Nah, siapa yang memilih 68 anggota BPU-PKI? Nah, ini juga harus diluruskan. Ya. Yang memilih bukan rakyat Hindia Belanda, tetapi Soekarno sendiri. Saya ada bawa bukunya itu. Ya, autobiografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams. Ya, dalam satu paragrafnya itu Soekarno mengatakan, ya, BPU-PKI anggota saya lah yang memilihnya, itu jelas. Bukan rakyat, saya Soekarno yang memilihnya. Ya, dan diangkat oleh penguasa militer Jepang. Artinya apa? Artinya BPU-PKI ini lembaganya dibentuk oleh Angkatan Darat Jepang, anggota-anggotanya itu dipilih oleh Bung Karno dan ditetapkan oleh militer Jepang. Nah, konsekuensi hukumnya apa? Konsekuensi hukumnya adalah bahwa mereka bertanggung jawab kepada siapa ini anggota-anggota BPU-PKI. Itu masalah yang harus diputuskan. Kalau rakyat tidak mengangkat mereka, berarti mereka bertanggung jawab pada siapa? Tentunya bukan kepada rakyat Indonesia, tetapi siapa yang mengangkat mereka? Ya Bung Karno sendiri dan Angkatan Darat Jepang. Nah, itu masalah pertama. Lalu yang kedua, soal, yaitu makanya saya menulis suatu tulisan 18 Agustus Maluku unrepresented, tidak terwakili dalam BPU-PKI karena alasan-alasan itu. Lalu kemudian ada satu wakil Maluku yang namanya Dr. Latuh Harhari, dia anggota BPU-PKI. Ya, nah apakah dia mewakili Maluku? Juga tidak. Bukan saya yang bilang ya, itu dalam risalah BPU-PKI yang diterbitkan resmi oleh Departemen Dalam Negeri. Di situ ditulis bahwa Latuh Harhari hanya merupakan orang terpandang di Pulau Jawa, orang Maluku terpandang di Pulau Jawa, tapi dia tidak mewakili orang Maluku. Itu patut dicatat. Bukan Abitule yang bilang, tetapi buku itu Departemen Dalam Negeri yang menulisnya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diluruskan. Mungkin yang ahli yang terhormat, ya ahli sudah menerangkan cukup jauh tentang bangsa dari dua sudut pandang tadi dan juga Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah memang orang Maluku ini juga bisa disebut sebagai bangsa sendiri, ataukah juga bisa masuk dalam bangsa disebut sebagai bangsa Indonesia? Ya, ini pertanyaannya cukup bagus. Jadi, maka saya kembali ke teori dua tadi, bahwa secara antropologis orang Maluku itu bangsa sendiri. Ya, bangsa sendiri dengan segala peranatannya yang oleh Daud Yusuf dikatakan bahwa itu bukan bukan bangsa-bangsa liar. Itu Daud Yusuf yang katakan itu mantan Menteri Pendidikan di era Soeharto. Itu bangsa-bangsa bukan bangsa liar, bangsa beradab. Nah, makanya Daud Yusuf mengatakan ini titik krusial kebangsaan Indonesia ada di sini. Kalau kita tidak memberikan penghargaan kepada bangsa-bangsa yang ada sebelum Indonesia ada.
yaitu bangsa-bangsa dalam pengertian antropologis. Iya, oke. Nah, Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Saya pernah membaca tulisan ahli, kalau tidak salah yang diterbitkan tahun lalu, bagaimana sikap Soekarno terhadap orang Maluku. Ada maklumat Soekarno 11 September 1945 setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno menyerukan agar supaya dilakukan kepada bangsa Indonesia untuk melakukan pembantaian terhadap orang Ambon. Makanan mereka harus diracuni. Tempat tinggal mereka harus dipagar dengan pagar duri. Lalu setelah itu begitu banyak orang Ambon yang meninggal. Ada yang dimasukkan ke dalam penjara tanpa proses hukum. Lalu sakit-sakitan, pucat, dan diantara mereka ada yang makan rumput. Itu yang saya baca dari tulisan ahli. Dalam gambaran seperti itu, yaitu bahwa Soekarno katakan bahwa kepada bangsa Indonesia untuk bantai orang Ambon, apakah itu berarti Soekarno tidak menganggap orang Ambon sebagai bangsa Indonesia? Begitu juga ada Bung Tomo di Surabaya. Mungkin ahli bisa menjelaskan karena itu tulisan ahli. iya. Itu tulisan pertama saya tidak bisa melupakan itu. Ya. Tulisan pertama saya di tahun 2019, tanggal 17 Agustus. Khusus saya memang menulis mengenai itu ya, untuk mengingatkan memori orang Maluku tentang ada masalah yang belum selesai sebenarnya, dan masalah ini berkaitan erat dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Ya. Nah, saya memang menemukan dalam beberapa buku, yaitu buku yang ditulis autobiografi daripada Nestor de Freitas, Johannes de Freitas. Nah, itu ditulis jelas di situ ya, soal maklumat barisan pelopor. Dan juga ada dari Patrick Matanasi yang menulis dalam buku yang berjudul JOS. JOS ini Joseph Muskita, seorang mayor jenderal TNI ya, yang ikut menumpas RMS, makanya dia disebut otak daripada penumpasan Republik Maluku Selatan. Nah, dalam beberapa buku literatur saya temukan bahwa memang itu ada, ya, ada maklumat barisan pelopor yang ditandatangani oleh Bung Besar atau Mester Besar. Yang pada masa itu Bung Besar atau Mester Besar itu adalah sebutan lain untuk Bung Karno. Makanya tidak bisa heran kalau surat-surat kabar besar di Belanda pada masa itu mengatakan bahwa Bung Karno mengeluarkan perintah untuk membunuh orang Belanda, orang Timur, Manado, dan orang Ambon. Ya, nah itu betul itu, dan korbannya itu sekitar 7 sampai 20 ribu orang yang meninggal. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, yang memang jelas di situ di dalam maklumat itu maupun dalam pidato Bung Tomo itu disebut dinyatakan kepada orang Indonesia untuk membunuh orang Belanda, Indo, Ambon, Timur, dan Manado. Itu jelas. Artinya begini, kalau kita mau menjadikan Indonesia ini satu bangsa dalam pengertian politis, dengan demikian ini tidak akan terlaksana karena bagian-bagian tertentu daripada bangsa-bangsa yang ada di dalam wilayah Hindia Belanda ini justru dimusuhi oleh sesamanya. Kalau Soekarno mengatakan Indonesia itu bangsa, Maluku termasuk, dari kenapa dia melakukan hal itu juga saya pertanyakan dalam tulisan tersebut. Makanya judulnya adalah 17 Agustus Hari Perkabungan. Ya, bagi saya ketika orang merayakan kemerdekaan, bagi saya justru orang Maluku mesti berkabung. Karena mulai pada saat itulah terjadi pembantaian besar-besaran. Ya, nah jadi itu masalah yang sampai hari ini oleh orang-orang Belanda yang korban di Maluku juga sedang melakukan persiapan untuk gugatan. Karena ini bukan kasus apa ya, ini sudah pelanggaran HAM. Harus ada yang bertanggung jawab. Karena yang mati itu adalah penduduk sipil, bukan kombatan. Berbeda. Kalau kombatan ya memang dia jadi tentara untuk mati, tidak usah disesali dan ditangisi.
tapi masyarakat sipil yang tidak terlibat, ini pelanggaran HAM. Orang anak kecil yang saya baca di buku itu tuh semua buku itu anak kecil, orang tua, ya ibu-ibu yang menjadi korban. Nah, ini pelanggaran hak asasi manusia besar. Iya. Dengan demikian, dengan tulisan yang ahli sebut tadi, apakah itu berarti bahwa Soekarno juga menolak orang Maluku, orang Ambon disebut sebagai bangsa Indonesia? Ya, secara kasat mata kelihatannya, ya ini makanya saya lihat Bung Karno ini memiliki dua sisi yang agak aneh. Ya, begini. Saya pernah dapat satu buku ya yang ditulis oleh Horst Henry Gerten, orang Jerman, yang dia itu selalu pergi bersama-sama dengan Soekarno dari Sabang sampai Merauke, dan dia selalu bertanya mengenai perasaan Soekarno tentang bangsa-bangsa yang atau daerah-daerah yang dia pergi ketemu masyarakatnya. Yang saya kaget di dalam tulisan itu kesaksian Gerten begini. Dia bilang begini, halaman 161 buku itu saya ingat, ya, bahwa orang Maluku adalah orang-orang terendah daripada yang paling rendah. Sementara di sisi lain dalam pidato-pidatonya di depan massa, Bung Karno bilang begini, Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia. Jadi ini satu hal yang paradoks. Ya, nah, ya kata kasarnya orang Ambon bilang di depan bicaranya lain, di belakang bicaranya lain. Nah, ini apakah kita bisa mempercayai hal-hal yang seperti ini? Ya, ini jadi masalah. Apakah orang Indonesia itu jujur di depan kita ataukah tidak? Jangan-jangan di depan bicara manis, di belakang ya itu seperti tadi, kasarnya membunuh kita. Nah itu, jadi ini fakta-fakta sejarah yang tidak pernah terungkapkan, tapi bagi saya ini mesti diluruskan, ini mesti diungkapkan. Oke, jadi tadi bilang proklamasi 1745 teksnya kan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan sebagainya akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 1745 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ternyata pada 11 September 45, yaitu berarti belum 1 bulan setelah proklamasi, dia punya maklumat untuk melakukan pembantaian terhadap orang Ambon. Itu berarti apakah yang tadi saya tanyakan, Soekarno tidak mengakui orang Ambon sebagai bangsa Indonesia? Ya, dan kata-kata seperti itu bukan cuma tidak mengakui, tapi perbuatan itu memperlihatkan dengan sendirinya. Oke, jadi bukan saja dia tidak mengakui dalam dia punya kata-kata, tetapi juga dia tidak mengakui dalam dia punya tindakan untuk melakukan pembantaian terhadap orang Ambon. Oke, pertanyaan berikut kepada ahli adalah, kalau begitu itu berarti kan sebagai orang Ambon, orang Maluku, sebagai bangsa, apakah punya hak untuk menentukan nasib sendiri? Oke. Ini sudah masuk ke hak untuk menentukan nasib sendiri. Kebetulan saya punya tesis yang membawa saya ke PBB. Judulnya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri menurut hukum internasional. Nah, jadi di situ di bab 4-nya saya menguraikan soal apakah proklamasi 17 Agustus itu memenuhi syarat mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri. Ya. Nah, dalam tesis itu yang saya temukan dalam penelitian saya sebelum menjadi tesis, Ini yang mulia boleh minta izin. Ya. Iya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan sidang yang mulia. Jadi saya kembali ini ke protokol 1 tahun 77 dari Konvensi Wina tahun 49.
di situ dinyatakan dalam bagian penjelasannya, bukan penjelasan, penjelasannya bahwa hukum internasional itu satu instrumen yang memberikan kepada bangsa-bangsa hak-hak tertentu. Salah satu hak itu adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Persoalannya adalah tidak semua bangsa secara otomatis dalam berdasarkan hukum internasional itu memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu ada kriterianya juga menurut hukum internasional. Ya, nah hak untuk menentukan nasib sendiri ini saya harus bilang ini sudah menjadi jus cogens. Apa itu jus cogens? Jus cogens itu adalah norma hukum tertinggi dalam hukum internasional. Norma ini tidak bisa diganti oleh norma yang lain kecuali oleh norma itu sendiri dalam strata yang sama, yang sederajat. Ya, nah itu ada 7 norma, itu ada di dalam deklarasi mengenai prinsip-prinsip hukum internasional tahun 1970. Nah, itu tinggal dilihat di situ. Ada 7 paragraf yang mengatur tentang 7 norma jus cogens. Nah, salah satunya itu adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, bagaimana dengan penerapannya di Indonesia? Ya, terkait dengan pertanyaan yang tadi begini, saudara. Ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 45 hari Jumat, ya, ini ada masalah dengan yang tadi itu hak untuk menentukan nasib sendiri. Pertanyaan krusialnya itu, apakah bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri? Ya, nah kita mulai dari setelah Jepang kalah perang. Nah ini karena kita harus cari dasar-dasar hukumnya, dasar hukum internasionalnya. Ya, nah ketika tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito secara sepihak menyatakan kekalahan Jepang terhadap sekutu. Nanti penyerahan formalitasnya itu oleh MacArthur di Tokyo itu nanti terjadinya bulan September. Tapi de facto-nya Jepang sudah menyerah 15 Agustus tahun 45. Nah, ketika Jepang menyerah kepada sekutu, berlakulah prinsip status quo. Itu satu prinsip dalam hukum internasional bahwa keadaan itu kembali kepada keadaan semula. Ya, jadi keadaan sebelum Jepang menguasai Hindia Belanda. Ya, sebelum tanda tangan penyerahan kedaulatan Jepang kepada Belanda kepada Jepang tahun 42 di Kalijan. Ya, jadi status quo berlaku kembali kepada keadaan sebelumnya. Ya, artinya apa? Jepang hanya menjadi agen sekutu di Indonesia. Dia tidak punya kuasa lagi. Tapi sebelum sekutu datang kembali ke Hindia Belanda sebagai pemegang hak kembali, ya, Jepang merupakan agennya. Ya, jadi tidak boleh lagi ada perubahan selama masa waktu itu. Itu namanya prinsip status quo. Jadi tidak boleh ada apa-apa. Perubahan politik tidak diperbolehkan menurut prinsip hukum internasional ini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada perjanjian Potsdam 26 Juli tahun 1945. Jerman kalah perang mendahului Jepang. Dalam perjanjian Potsdam itu dinyatakan bahwa Jerman sebagai pihak kalah perang itu tidak dilikuidir. Negaranya diakui tetap ada, ya, tetapi kekuasaannya itu kembali sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya, jadi Jerman kembali kepada awalnya, kepada asalnya. Ya, tetapi di bawah kekuasaan para pemenang yang nanti akan mengatur Jerman itu, dan ini sekutu. Nah, pada tanggal 15 Agustus itu pula, ya, Jepang secara sepihak, ya, menyetujui pemberlakuan perjanjian Potsdam atas wilayah kekuasaan Jepang. Artinya apa? Artinya kembalilah kekuasaan itu dari Jepang kepada sekutu. Yang di dalam hal ini yang disebut sekutu itu Belanda, Inggris, dan lain-lain, Prancis yang menang atas Jerman. Ya, jadi ada 2 dasar hukum di situ, di mana wilayah Hindia Belanda itu kembali kepada kekuasaan sekutu, di mana Belanda ada di dalamnya. Nah, sebelum Belanda datang ke sekutu datang ke Indonesia, nah ini 17 Agustus itu sudah terjadi proklamasi yang dimotori oleh Jepang. Persoalan kita adalah proklamasi dari sisi hukum internasional ini sah atau tidak. Ya, nah, pemberlakuan status quo dan perjanjian Potsdam itu pada tanggal 15 dan diberlakukan di Hindia Belanda pada tanggal 16, 12 jam 12 siang.
Artinya apa? Tanggal 16, jam 12 siang itu kekuasaan sudah beralih kepada sekutu. Nah, Indonesia baru proklamasi tanggal 17. Artinya telah bertentangan dengan perjanjian Potsdam dan prinsip status quo. Nah, kenapa sampai jatuhnya proklamasi tanggal 17 sebenarnya bisa dibuat pada tanggal 16 atau tanggal 15 sebelum prinsip-prinsip itu hukum sosial itu diberlakukan atas Hindia Belanda. Ya, karena Soekarno meyakini bahwa hari Jumat tanggal 17 Agustus itu hari keramat, hari yang baik. Ya, nah justru itu sebenarnya ya kata orang makan diri sendiri, maksudnya kepercayaan itulah yang membuat proklamasi itu jadi bermasalah sampai sekarang. Ya, nah jadi itu ada dua prinsip yang dilanggar. Nah, lalu kemudian kembali ke pertanyaan tadi, apakah Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri? Yang pertama harus kita uji. Bukan Indonesia, orang Maluku. Apakah punya hak untuk menentukan nasib sendiri? Itu nanti kita sampai ke sana, Pak. Oh iya. Kita tidak bisa melompat. Okay. Karena hak untuk menentukan nasib sendiri orang Maluku itu juga ditentukan oleh proses bernegara yang sekarang sedang berjalan. Iya. Jadi jangan kita melompat. Nah, jadi apakah Indonesia itu memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri? Nah, saya katakan bahwa dalam hukum internasional ada hak untuk menentukan nasib sendiri yang dimiliki oleh perlindungan kepada bangsa-bangsa. Tapi tidak setiap bangsa dapat memiliki hak ya, bangsa yang bagaimana. Nah, dalam tulisan Ifdal Kasdim yang di dalam sebagai editorial, di dalamnya ada penulis Italia bernama Antonio Cassese, itu seorang penulis terkenal hukum internasional. Dia mengatakan begini, bahwa hanya ada bangsa-bangsa yang diakui secara konstitusional sebagai bangsa, diakui secara konstitusional, itu yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Atau bangsa-bangsa yang difederasikan di dalam negara federasi, yang hak untuk menentukan nasib sendiri itu diatur di dalam konstitusi. Itu yang memiliki hak untuk menentukan nasib. Itu syaratnya. Nah, kita lihat Indonesia, apakah Indonesia ini satu bangsa? Pada masa itu belum. Secara antropologis maupun politis belumlah satu bangsa. Artinya tidak memenuhi syarat kebangsaan yang dinyatakan oleh KCC hukum internasional tadi. Lalu apakah Indonesia itu adalah satu negara yang difederasikan? Juga tidak, karena baru mau menjadi negara. Ya, artinya dalam kondisi ini Indonesia tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa. Makanya dalam hukum internasional proklamasi itu adalah proklamasi yang dilakukan secara sepihak atau unilateral. Ya. Nah, tanpa juga melalui plebissit. Sementara hukum internasional mengatakan bahwa suatu entitas untuk menjadi negara atau bangsa itu harus melalui plebissit dengan 3 pilihan, mau menjadi negara merdeka, mau integrasi dengan negara induk, ataukah menentukan status politiknya sendiri. Itu hanya ada 3 pilihan ya, dalam hukum internasional. Nah, jadi proklamasi itu dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia yang berlaku pada saat itu. Nah, makanya Soekarno dalam pidato-pidatonya dikatakan bahwa kita ini revolusioner. Artinya apa? Ini sebenarnya menjadi masalah dalam negeri antara Indonesia dengan Belanda. Bukan masalah internasional antara dua negara, itu harus dibedakan. Ini masalah dalam negeri internal. Karena apa? Dalam hukum internasional itu terdapat ada beberapa cara untuk memperoleh kedaulatan teritorial. Ada aneksasi, ada okupasi, ya, sampai plebissit itu di masa lalu. Nah, yang terjadi adalah bahwa Indonesia berevolusi. Revolusi itu bukan satu cara untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah. Jadi artinya apa? Ini adalah masalah internal dari Belanda, kerajaan Belanda waktu itu. Sehingga Indonesia waktu itu dianggap sebagai separation movement, satu gerakan separasi ya, yang mau memisahkan Hindia Belanda dari negara kerajaan Belanda. Nah, itu terbukti dengan keputusan Hakim Suarawagede yang baru-baru saja ini, di mana Hakim Belanda setuju untuk membayar kerugian korban Rawagede. Tetapi dalam amar putusannya juga disebutkan
bahwa pada saat itu dari tahun 45 sampai tahun 50 wilayah yang diklaim Indonesia itu adalah wilayah Belanda, wilayah kerajaan Belanda. Nah, untuk itulah kenapa sampai tahun 45 itu Belanda sampai ini tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1745. Nah, berhubungan dengan pertanyaan yang tadi saya lanjutkan. Nah, perkara internal ini ya antara Indonesia dan Belanda ini kemudian dicoba diselesaikan melalui berbagai perjanjian dengan melibatkan wilayah-wilayah di luar Republik Indonesia. Ya, waktu itu ada negara Indonesia Timur, ada negara Kalimantan, macam-macam. Ya, mereka bergabung dalam BFO. Ya, BFO itu suatu organisasi daripada negara-negara bagian. Nah, mereka kemudian berunding dan ada berbagai perundingan yang dia capai, yaitu Renville, Linggarjati, sampai dengan KMB. Nah, di dalam perjanjian-perjanjian itu seluruhnya itu mencantumkan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa di dalam rakyat di dalam wilayah Hindia Belanda. Nah, ada satu prinsip yang tadi saya lupa katakan, ya. Dalam keputusan Mahkamah Internasional tahun 1917 itu masalah Kepulauan Åland. Itu Kepulauan Åland itu sengketa antara Swedia dan Finlandia. Ya, lalu mereka berebut soal wilayah. Dan keputusan itu menyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bentuk plebissit itu merupakan hak negara berdaulat. Ini keputusan Mahkamah Internasional. Ya. Nah, pada waktu proklamasi Indonesia tahun 45 itu tidak ada izin ya dari Belanda sebagai negara induk yang status hukumnya berdasarkan status quo dan perjanjian Potsdam tadi yang memberikan persetujuan kepada Indonesia untuk merdeka. Makanya saya katakan tadi ini lalu menjadi masalah dalam negeri Belanda, masalah internal, bukan masalah internasional antar negara. Ya, nah dalam penyelesaiannya itu baru kemudian hak untuk menentukan nasib sendiri diberikan oleh Belanda sebagai negara induk. Tetapi kepada siapa itu diberikan? Kepada seluruh rakyat. Kalau kita baca baik-baik ya bukan untuk rakyat Arab, tidak. Seluruh rakyat dalam Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu poinnya. Dan itu ditulis sampai dengan tahun sampai dengan KMB, Konferensi Meja Bundar. Pasal 2 ayat 2, ya, ayat 2 ayat 1 dan 2 ayat 2. Itu menulis mengenai bagaimana cara melakukan plebissit setelah penyerahan kekuasaan de jure de facto dari Belanda kepada RIS, bukan kepada Indonesia. Ini karena kita keliru. Kepada Republik Indonesia Serikat itu berbeda, entitasnya berbeda. Republik Indonesia 1745, RIS 29 Desember tahun 50, baru nanti NKRI tahun 15 Agustus tahun 1950. Ini entitas berbeda, tidak bisa disama-samakan, ya. Nah, tetapi yang pasti bahwa Belanda sudah memberikan sebagai negara induk, ya, memberikan by agreement hak untuk menentukan nasib sendiri dalam wilayah Maluku Selatan, dalam wilayah Hindia Belanda. Nah, ketika penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS, ya, nah kemudian terbentuklah negara RIS dengan 16 negara bagian. Salah satunya adalah Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Ya, ini sudah berbeda. Ada negara RIS sebagai negara besarnya dan salah satu dari 16 negara bagian itu Republik Indonesia. Ya, yang kedudukannya menurut Undang-Undang Dasar RIS itu setara antara 16 negara bagian ini. Di mana Maluku itu masuk di dalam negara Indonesia Timur yang diproklamasikan pada tanggal 23 Desember tahun 1946. Ya, berdasarkan keputusan Dewan Maluku Selatan 11 Maret tahun 1947. Itu memasukkan wilayah Maluku ke dalam negara Indonesia Timur bersama-sama dengan 12 negara daerah lainnya. Nah, dalam perjalanannya tiba-tiba Soekarno membubarkan masing-masing negara bagian ini tanpa plebissit. Ini yang saya bilang, ini kotak Pandora ini yang masih tersimpan. Ya, konstitusi RIS dan perjanjian-perjanjian lainnya itu menyatakan bahwa kalau rakyat dalam wilayah Hindia Belanda ini mau bentuk negara kah, mau bubar kah, mau gabung kah, itu harus dengan plebissit
dan ada aturannya. Aturannya itu pasal 2 ayat 1 dan 2 ayat 2 dari perjanjian ketiga dari Konferensi Meja Kuda, Round Table Conference, ya, dan dalam pasal 184 dari Undang-Undang Dasar RIS. Nah, di situ dinyatakan bahwa harus ada keterlibatan internasional, dalam hal ini UNCI. Ya, itu satu organ untuk membantu penyelesaian sengketa Indonesia Belanda. Tapi dalam sejarahnya UNCI tidak pernah dilibatkan, plebisit tidak pernah dibuat. Yang dibuat adalah pembubaran negara-negara bagian dengan hanya dekret atau surat keputusan dari Soekarno. Nah, ini menyalahi sebenarnya konstitusi. Ini menyalahi konstitusi. Ya, kalau dalam hukum tata negara cuma ada 3 akibat. Ya, dekret itu dibatalkan, batal dengan sendirinya, dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Ya. Nah, jadi ada satu hal yang krusial yang kita tidak pernah mau cari tahu. Ya, ketika RIS 16 negara dalam RIS dibubarkan, itu negara RIS tidak dibubarkan. Ya, ini menjadi catatan bagi kita semua. Negara RIS tidak dibubarkan. Ya, Anda boleh membacanya dalam buku berjudul Mr. Sartono yang ditulis oleh Darajadi. Di situ jelas ditulis bahwa para pakar hukum Indonesia berembuk apakah mau membubarkan RIS atau tidak. Mereka tiba pada kesimpulan cukup membubarkan 16 bagian tanpa membubarkan negara RIS itu sendiri untuk menghindari klaim dunia internasional. Nah, ini masalah hukum yang kering. Makanya saya kadang-kadang mengatakan NPRI ini negara dalam negara, bahwa negara dalam negara RIS sebenarnya. Ya, bahkan ada banyak penulis hukum internasional kalau kita mau baca mengatakan bahwa ini benar-benar NPRI ini negara yang ilegal. Ya, nah, Darajadi sendiri menyatakan itu. Sartono sendiri menyaksikan itu dalam bukunya. Ya. Nah, jadi artinya apa? Kembali kepada pertanyaan, apakah orang Maluku punya hak menentukan nasib sendiri secara yuridis formal untuk membentuk negara? Ya, kita kembali ke negara RIS. Ketika negara-negara ini dibubarkan, ke-16 negara ini dibubarkan, negara yang terakhir dibubarkan adalah NIT. Karena memang dalam parlemen NIT itu terjadi pecah dua kelompok, ada pro NKRI, tapi ada juga pro untuk Republik Indonesia di Yogyakarta, ada yang pro federalis. Ya, nah tokoh federalis yaitu IGD Sukowati dipanggil Bung Karno ke Jakarta dan tidak balik-balik lagi ke NIT. Nah, bubarlah NIT, dikirimlah batalion orang untuk menduduki NIT. Ya, nah ketika NIT bubar, bagaimana status Maluku sebagai salah satu negara daerah di dalam NIT? Ada 13 daerah tadi saya bilang. Ya, nah kalau Anda membaca, yang mulia membaca buku yang ditulis oleh Rickles mengatakan bahwa ketika NIT dibubarkan, dari 13 daerah dalam NIT, 12 daerah menyatakan setia kepada Republik Indonesia di Yogyakarta. 1 daerah menyatakan merdeka, yaitu orang-orang Maluku Selatan. Ya, pertanyaannya, apakah mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri secara hukum internasional? Nah, saya katakan tadi kembali ya, kita kembali kepada keputusan Mahkamah Internasional tahun 1917 yang menyatakan bahwa plebisit sebagai mekanisme implementasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri itu merupakan hak prerogatif dari satu negara yang merdeka, berdaulat, yang berurusan dengan secession atau pemisahan wilayah dari negara itu, harus dapat izin. Dan itu sudah menjadi jurisprudensi internasional. Ketika Timur Timur mau merdeka, itu juga Habibie pergi di New York, tekan dulu, setuju referendum, baru referendum. Ya, Bougainville, demikian by agreement, harus negara induk setuju. Demikian pula dengan Indonesia. Nah, makanya saya katakan tadi ketika 17 Agustus kenapa jadi masalah? Karena Belanda sebagai negara induk tidak setuju. Indonesia proklamasi sepihak, jadi masalah. Nah, diselesaikanlah dengan penyerahan kedaulatan di tahun 50, de facto de jure. Tapi kedaulatan itu diserahkan kepada RIS, bukan Republik Indonesia. Ya. Nah, di dalam perjanjian-perjanjian sampai KMB itu sudah diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri oleh Belanda, ya, termasuk ketika NIT didirikan. NIT didirikan di Denpasar, ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 24 Desember tahun 46 itu
melalui satu konferensi. Jadi kadang saya rasa aneh ketika dikatakan bahwa NIP itu negara boneka. Oh tidak, boleh-boleh saja secara politik dikatakan itu, tapi proses pembentukan itu, ya, itu secara sah. Ya, dan Belanda hadir waktu itu, Van Mook hadir, meskipun dia disebut macam-macam, tapi dia hadir mewakili Belanda. Artinya Belanda menyetujui pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri kepada 13 daerah dalam NIP, termasuk daerah Maluku Selatan. Itu ada di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 dari hasil Muktamar Denpasar 23 Desember tahun 46. Bisa baca di situ. Belanda hadir dalam konferensi itu dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 24 Desember tahun 46. Oke. Ya. Nah, artinya apa? Secara yuridis Belanda sebagai negara induk setuju memberikan kepada rakyat dalam Maluku Selatan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan pada tanggal 25 April tahun 50, hak itu digunakan ya melalui Dewan Maluku Selatan. Iya. Oke. Terima kasih. Ahli, terdakwa ini kan mereka memperjuangkan RMS yang menurut mereka RMS sudah diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pertanyaannya adalah, apakah proklamasi RMS itu sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan juga memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah negara menurut hukum internasional? Oke. Jadi saya sudah memberikan tadi bahwa kita mulai dari ini menurut hukum internasional. Iya. Kita mulai dari keputusan Mahkamah Internasional 1917. Itu poinnya. Bahwa satu wilayah dalam satu negara mau merdeka, mau keluar, itu mesti ada persetujuan dari negara induk. Iya. Oke. Nah, saya sudah runtuhkan bahwa bagaimana prosesnya yang terjadi sejak Republik Indonesia sampai RIS sampai dengan NIP bubar. Ya, artinya apa? Poinnya adalah bahwa orang-orang Maluku Selatan ya itu memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Kenapa? Karena diberikan oleh Belanda by agreement melalui pasal 5 daripada Muktamar Denpasar. Oke, jadi intinya adalah orang Maluku punya hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pertanyaannya adalah, apakah proklamasi 25 April 50 itu sebagai wujud dari penentuan hak menentukan nasib sendiri oleh rakyat Maluku? Ya, jadi saya mau katakan bahwa yang pertama itu harus ada dulu persetujuan dari negara induk. Iya. Dan itu sudah kita dapatkan di dalam seluruh rangkaian perjanjian sampai dengan Muktamar Denpasar. Nah, apakah orang Maluku berhak? Ya sudah, kalau sudah ada itu boleh dipakai. Iya. Ya, ketika negara Indonesia Timur bubar, berarti orang Maluku kehilangan otonominya. Nah, lalu pembubaran itu pun tidak dilakukan dengan plebissit, dilakukan dengan kekerasan. Nah, dalam hukum internasional, kekerasan itu tidak bisa menjadi alasan yang baik untuk menguasai wilayah. Itu prinsip. Nah, jadi karena ini tidak ada plebissit, maka ini jadi masalah sampai hari ini. Ya, yang menimpa ketiga orang ini juga. Karena seperti itu. Nah, saya lanjut dulu. Ketika itu sudah masalah internal pembentukan, yang pasti bahwa dalam sejarah tercatat bahwa hak itu sudah diberikan dan hak itu digunakan. Makanya saya bilang tadi, Riklas mengatakan 12 daerah dalam NIP langsung menyatakan setia kepada Republik Indonesia. Satu wilayah dalam NIP yaitu Maluku Selatan keluar dengan menggunakan hak menentukan nasib. Jadi hak menentukan nasib sendiri yang diberikan oleh kerajaan Belanda kepada seluruh rakyat dalam Hindia Belanda, hanya orang Maluku yang pakai, yang lain tidak dalam proses bernegara. Cuma orang Maluku. Jadi ya saya kadang-kadang pikir orang Maluku ini bukan dombol, tapi dia pintar lain dalam sisi ini ya. Jadi itu digunakan oleh hanya orang Maluku melalui instrumen yang namanya Dewan Maluku Selatan. Jadi ini sah, ya karena apa? Karena Dewan Maluku Selatan itu dewan representatif, ya, yang anggota-anggotanya itu
dipilih dari berbagai daerah dalam distrik-distrik di Maluku, duduk dalam Dewan Maluku Selatan. Nah, Dewan Maluku Selatan ini dibentuk oleh keputusan Letnan Gubernur Jenderal tahun 46 nomor 86. Jadi itu resmi karena waktu itu ketika Republik Indonesia berdiri di Jakarta, Maluku itu adalah bagian dari ini tahun 46. Jadi dia tidak masuk dalam mulai dari Republik Indonesia berdiri sampai dengan proklamasi RMS, Maluku Selatan tidak punya hubungan langsung dengan Republik Indonesia. Dia hanya punya hubungan sampai dengan negara Indonesia Timur. Ya, nah, jadi proklamasi itu sah menurut ketentuan hukum internasional. Dan kemudian proklamasi yang sudah dilakukan itu mendapatkan pengakuan dari pengadilan-pengadilan di negeri Belanda yang sudah menjadi jurisprudensi. Ya, bahwa pengadilan Belanda mengakui secara hukum, ya, meskipun pemerintah Belanda secara politik tidak mengakui, itu nanti kita bicarakan. Tapi secara yuridis, pengadilan-pengadilan di Belanda sampai hari ini masih mengakui bahwa Republik Maluku Selatan itu sah sebagai negara. Yang terakhir adalah kasus Yudhoyono, kalau bapak-bapak masih ingat. Ketika Yudhoyono membatalkan keberangkatannya di detik-detik terakhir menuju Belanda tahun 2011, karena ada tuntutan dari pemerintah in exile di Belanda untuk menangkap Yudhoyono karena pelanggaran HAM berat di Maluku. Nah, itu artinya apa? Pemerintah in exile Belanda yang RMS di Belanda itu berwenang secara hukum untuk mewakili pemerintah RMS. Ya, nah sehingga dia bisa menuntut seorang kepala negara dari satu negara yang berdaulat. Artinya dia sah secara hukum legitimate de facto de jure di depan pengadilan. Persoalan bahwa secara pemerintahan itu diakui atau tidak dalam hukum internasional, ini perlu dicatat ya, berlaku suatu prinsip. Ada dua prinsip sebenarnya. Yang pertama itu pengakuan deklaratoir dan pengakuan konstitutif. Yang kita pakai sekarang dalam hukum internasional, dalam berbagai covenant dan berbagai deklarasi internasional, yang digunakan adalah pengakuan deklaratif. Artinya apa? Ketika satu negara diproklamasikan lahir, ya, negara itu tetap hidup meskipun tidak diakui oleh negara-negara lain. Seluruh dunia tidak mengakui pun dia tetap hidup. Ya, ibarat baik dia sudah lahir ke dunia, dia adalah subjek, adalah entitas. Ya, yang tidak bisa dibatalkan kelahirannya. Ya, meskipun dia tidak diakui. Nah, jadi RMS meskipun tidak diakui, tapi dia sudah lahir fakta sebagai negara. Dan fakta itu nyata lewat pemerintahan in exile di Belanda. Ya, dalam hukum internasional satu pemerintahan in exile adalah sah secara de jure. Contohnya adalah ketika Belanda diduduki oleh Jerman, seluruh pemerintahan Ratu Belanda itu pergi ke London. Ya, mereka memerintah in exile dari London, sah. Ya, ketika Jerman keluar dari Belanda, pemerintahan itu kembali, tidak ada pemerintahan baru, negara baru tidak ada, negara Belanda dikembalikan posisinya. Kemudian juga waktu kita ingat ketika Uni Soviet runtuh, negara-negara Baltik dikembalikan posisinya. Ya, nah jadi satu negara lahir dalam kasus Tinoco, ya, peristiwa Tinoco antara negara baru Tinoco dan Inggris. Inggris tidak mengakui Tinoco dalam satu perkara di Mahkamah Internasional, tapi putusan hakim internasional Inggris akui atau tidak akui, Tinoco adalah satu negara, faktual. Ya, nah itu. Jadi di sini saya sebenarnya mau bilang bahwa Indonesia juga, ya ini perlu dicatat, Indonesia juga menganut sistem deklaratoir. Artinya negara mau ke Indonesia ada atau tidak, tetap Indonesia itu ada. Faktanya, ya. Nah, timbul pertanyaan, kalau memang Indonesia menganut sistem deklaratoir, semestinya Indonesia memperlakukan Republik Maluku Selatan sesuai dengan prinsip hukum Indonesia bahwa Republik Maluku Selatan ada satu negara. Apapun mengertikan, maksudnya ini ada prinsip deklaratif mengatakan bahwa negara hadir, ada, eksis, mau akui atau tidak tetap ada. Nah, kalau Indonesia juga mengakui prinsip itu, berarti meskipun Indonesia tidak mengakui Republik Maluku Selatan, tetapi dia harus dia harus memperlakukan Republik Maluku Selatan sebagai satu negara. Ya, karena sudah ada. Nah, karena dia tidak memperlakukan Maluku Selatan dan Republik Selatan sebagai satu negara berdasarkan piagam PBB bahwa persoalan dua negara itu harus diselesaikan secara damai, itu sudah jus cogens. Piagam PBB pasal 2 ayat 3.
Ya, di situ menyatakan bahwa negara-negara dalam menyelesaikan pertikaian antara mereka itu harus melalui jalan damai, menghindari jalan kekerasan. Yang terjadi dalam sejarah adalah kekerasanlah yang dilakukan. Itu Anda bisa baca banyak buku yang menulis mengenai itu. Soekarno mengirimkan 20 divisi. Ya, itu sama dengan 2 divisi sama dengan 20 batalion atau 20.000 tentara menggempur Maluku lewat laut, darat dan udara. LB Murdani dalam bukunya Prajurit Negarawan yang ditulis oleh Julius Poor mengatakan bahwa kota Ambon itu dibom habis dalam 6 hari 6 malam, rata dengan tanah. Ya, jadi ini satu agresi, ya, tindakan ilegal, ya, dari satu negara terhadap negara yang lain. Lalu dianeksasilah Republik Maluku Selatan ini oleh pemerintah. Jadi sebenarnya status kita dalam hukum internasional ini sedang dalam aneksasi. Sedang Maluku Republik Indonesia sedang wilayah dan rakyat Republik Maluku Selatan sedang dianeksasi oleh yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia entah apalah. Ya, jadi kita dalam keadaan aneksasi. Nah, sekarang kalau kita lihat prinsip hukum internasional, kalau satu negara dianeksasi, apakah dia mati? Dalam hukum internasional, satu negara dianeksasi, ya, tidak mengakibatkan kematian negara itu. Jadi RMS tetap hidup, RMS tetap eksis, meskipun di negeri Belanda. Pemerintahan Indonesia selama masih ada, dia berwenang secara hukum mewakili Republik Maluku Selatan yang ada di Maluku. Ya, nah jadi dalam konsep hukum internasional, RMS itu tetap hidup, negara ini tetap ada meskipun dalam aneksasi. Ya, dia tidak mati, kedaulatannya tidak serta-merta berpindah kepada pemerintah Indonesia. Ya, nah jadi itu harus dicatat. Nah, dalam kaitan dengan ini, berarti saya bisa berkesimpulan bahwa mereka sedang berjuang untuk bukan memisahkan wilayah suatu negara, karena dalam hukum internasional wilayah ini yang masih sah merupakan wilayah Republik Maluku Selatan. Iya. Jadi itu tidak terunsur itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih ahli. Dalam berbagai pendapat dikatakan bahwa syarat-syarat suatu negara adalah ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintah. Apakah RMS memenuhi syarat itu untuk adanya diakui sebagai satu negara? Yang sepanjang saya tahu, ketika Republik Maluku Selatan diproklamasikan, step-stepnya itu sudah yuridis formal. Ya, ada bahkan diproklamasikan oleh Ketua Dewan Maluku Selatan, itu wakil kepala daerah Maluku Selatan, Tuan Yohanes Hermanus Manputu. Ya, dan memang sudah ada Dewan Maluku Selatannya sebagai parlemennya, dan ada pemerintahnya, ada presidennya dan sebagainya, ya, ada menteri-menterinya. Nah, itu ada di dalam ini, saya sudah ada di dalam catatan kaki saya yang saya sampaikan. Nah, jadi sudah lengkap sebagaimana wilayahnya sudah ada, undang-undang dasarnya juga sudah ada. Ya. Nah, dalam pasal 10 itu, dalam pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Maluku Selatan itu disebutkan bahwa untuk pertama kalinya Presiden Republik Maluku Selatan itu dijabat oleh Ketua Dewan Maluku Selatan atau Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah. Itulah kenapa otomatis Yohanes Manputu jadi presiden. Jadi dia legal, ya, dia legal secara konstitusional. Dia memproklamasikan kemerdekaan itu berdasarkan amanat konstitusi, dan dia menjadi presiden berdasarkan konstitusi. Nanti setelah itu dipilih kemudian. Lalu wilayah Republik Maluku Selatan itu dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Maluku Selatan. Di situ dikatakan wilayahnya itu adalah bekas daerah Indonesia Timur. Ya, jadi ada Maluku Selatan. Kalau kita lihat orang Maluku sebagai satu bangsa, Alifuru itu kan termasuk juga Maluku Utara. Ya, tetapi mereka, ya, katakanlah yang orang Maluku ini dong sangat abstraktus lah. Maksudnya dia tidak mau mengklaim lagi Maluku Utara, tapi wilayahnya itu dia ambil hanya Maluku Selatan, makanya bukan namanya Republik Maluku, tapi Republik Maluku Selatan. Ya, nah itu ada di dalam pasal 3 dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Maluku Selatan, dan ibu kotanya adalah Amboina. Nah, juga dalam pasal 4-nya itu mengatur mengenai penduduk atau kewarganegaraan. Jadi sebenarnya sudah memenuhi unsur-unsur satu negara.
Nah, apakah diakui atau tidak, saya kembali kepada prinsip pengakuan dalam hukum internasional. Satu negara lahir, tidak peduli diakui atau tidak, dia adalah negara. Jadi ini sudah syarat objektifnya, ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat, ya itu sudah cukup untuk menjadi suatu negara. Apakah ahli tahu tentang susunan pemerintahan atau presiden RMS mulai pada saat diproklamasikan sampai saat ini? Ya, jadi yang memproklamasikan itu adalah Johannes Hermanus Mandutu. Kemudian dia digantikan oleh Mr. Dr. Christian Dr. Stephen Somokil. Nah, itu hanya 2 presiden di tanah air. Ya, setelah Somokil diadili dan dieksekusi tahun 66, 12 April, pemerintahan itu kemudian berpindah ke negeri Belanda yang namanya pemerintahan in exile, pemerintahan di pengasingan. Ya, presidennya yang pertama itu Dr. Insinyur Alvarez Manusama, lalu kemudian yang kedua diganti oleh Dr. Tutu Hatunewa, Robert Tutu Hatunewa, dan yang terakhir yang sekarang ini adalah Mr. Johan Gerardus Wadilete. Iya, oke. Sebelum saya tanya berikut, mungkin ada sedikit koreksi. Tadi ahli bilang RIS itu berlaku 27 Desember 1950. Setahu saya RIS itu mulai berlaku 27 Desember 1949. Apakah memang? Oh ya, saya keliru. Oh iya. 27 Desember 1949. 27 Desember 1949. Ya, oke. Yang berikut. Sekarang ini kalau bicara tentang penduduk RMS, ya taruhlah misalnya tadi saksi ahli bilang bahwa orang Maluku adalah penduduk RMS. Ya. Di sini ada ibu hakim, ada panitera, ada jaksa, kami juga. Kami warga negara Indonesia. Lalu apakah itu berarti bahwa yang menyangkut penduduk itu sudah tidak berlaku lagi syarat itu? Dan begitu juga pun wilayah Maluku saat ini sudah satu provinsi dari Republik Indonesia. Silakan ahli menjelaskan. Oke. Saya akan membahas dari sisi hukum internasionalnya. Iya. Oke. Jadi seperti saya katakan tadi, kita mulai dari prinsip pengakuan dulu. Ya, yang tadi bahwa hukum internasional menganut prinsip deklaratorik, bukan konstitutif. Artinya apa? Satu negara dia lahir, akui atau tidak akui dia adalah negara. Nah, masalah timbul bagaimana ketika negara itu dicaplok, ya kan, dianeksasi oleh satu negara yang lain. Bagaimana status wilayah dan penduduknya itu mungkin, ya kan? Iya. Nah, apakah berlanjut atau tidak? Nah, begini, saya mau agak sedikit teoritis lagi, kita balik lagi. Dulu ya, pada masa berlaku hukum kebiasaan internasional itu ada dalil yang diangkat dari hukum perdata Romawi yang menyatakan bahwa wilayah itu boleh diperebutkan, wilayah boleh diperebutkan, ya. Jadi tidak ada wewenang atau hak daripada masyarakat di atas wilayah itu. Itu mutlak adalah wilayah itu adalah bagian daripada perebutan kekuasaan. Nah, kita mengenal itu kemudian dengan istilah aneksasi, ya, penyerangan atau penguasaan wilayah dengan kekerasan atau violence. Kemudian ada juga okupasi, ya, penguasaan wilayah yang tyrannius yang tidak dikuasai oleh siapapun juga. Nah, dan ada beberapa, dan terakhir yang paling modern itu dengan plebiscit. Ya. Nah, cara-cara yang lama ini yang mengandaikan wilayah satu entitas sebagai barang ini kemudian ditinggalkan pada tahun 1928. Tahun 1928 itu ada fakta yang namanya Fakta Briand-Kellogg. Nah, fakta itu mengatakan bahwa tidak boleh lagi diperlakukan ketentuan-ketentuan dari hukum kebiasaan internasional tentang perolehan wilayah dengan cara-cara seperti yang dianut oleh
prinsip hukum kenegaraan Romawi. Artinya apa? Sejak tahun 1928 itu ada perubahan paradigma berpikir dalam hukum internasional. Paradigma apa itu? Paradigma yang tadinya menganggap rakyat itu hanya sebagai benda, itu kemudian memberi hak kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak itu timbul dari situ. Bahwa rakyat tidak hanya objek, tetapi rakyat juga subjek. Ya, nah itu sejak 1928. Nah, jadi sejak 1928 dengan ekivalennya, yaitu bahwa prinsip-prinsip fakta Brian Kellogg ini masuk di dalam Charter of United Nations, Piagam PBB, di pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa penyelesaian satu sengketa antara dua negara itu harus diselesaikan secara damai, menghindari terjadinya kekerasan atau penggunaan kekuatan. Artinya apa? Sejak 1928 penggunaan kekuatan untuk mendapatkan wilayah satu negara itu melanggar ketentuan hukum internasional. Artinya apa? Konsekuensi daripada pelanggaran itu, wilayah yang diduduki tidak mematikan status tersebut. Jadi misalnya sekarang Indonesia menganeksasi Maluku, ya, secara hukum internasional status penduduk meskipun Bapak mengakui, semua mengakui kita Indonesia, tapi secara status hukum internasional tidak dipandang seperti begitu. Ya, karena aneksasi tidak memberikan alas hak. Sekali lagi, aneksasi segala sesuatu pencaplokan wilayah dengan kekerasan tidak memberikan alas hak untuk kepemilikan satu wilayah. Ya, nah, jadi meskipun kita semua mengakui bahwa kita Indonesia, tetapi di mata hukum internasional, aneksasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Maluku tidak menghilangkan status kewarganegaraan Maluku, status kependudukan, dan status kewilayahan. Seperti saya sudah berikan contoh tadi, sewaktu-waktu ini kita tidak harapkan kalau Republik Indonesia bubar, maka kembalilah kekuasaan itu seperti dulu Jerman lepas keluar dari Belanda, kembalilah ke Belanda. Ketika Uni Soviet keluar dari 21 negara bagiannya, kembalilah pemerintah-pemerintah exile-nya kepada keadaan semula. Jadi tidak terbentuk negara baru, tapi apa yang sudah ada dilanjutkan. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Berikut, setelah Presiden Manuhutu, kemudian Presiden Sumokil, pemerintahan kan sekarang sudah di Belanda. Dan pengakuan terhadap mereka, orang Maluku yang ada di Maluku, pengakuan mereka karena mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Pendapat ahli bagaimana? Ya, saya kembali seperti yang tadi ini, kalau kita bicara di luar segmen hukum internasional bisa jadi perdebatan. Saya membatasi diri pada hukum. Seperti saya katakan tadi, bahwa ketika terjadi aneksasi, satu pemerintahan tidak bisa melakukan kegiatannya dengan bebas de facto. Itu sudah pasti karena di bawah tekanan. Untuk itu mereka pergi keluar. Membuat pemerintahan di luar. Nah, pertanyaannya kan pemerintahan Indonesia di luar itu sah atau tidak? Saya sudah katakan tadi bahwa di mata hukum internasional diperlakukan de jure, ya sah. Sehingga kenapa sampai pemerintah RMS itu di tahun 2011 bisa menuntut Yudhoyono? Artinya dia eksis, dia diakui secara de facto de jure, meskipun dia tidak berpemerintahan di sini. Tapi dalam kacamata hukum internasional, dia memiliki hak. Dia memiliki wewenang untuk mewakili rakyatnya yang sekarang dalam status, mungkin saya akan kata saya warga Indonesia, saya orang Indonesia, ya sah-sah saja, ya. Tapi dalam status hukum internasional, ya ceritanya lain. Ya ceritanya seperti yang saya bilang tadi itu, Pak. Iya, oke. Yang berikut, tadi saksi menjelaskan bahwa RMS dianeksasi dan diokupasi oleh Indonesia. Apakah saksi bisa menjelaskan pernyataan saksi tadi? Proses tadi saksi katakan bahwa RMS dianeksasi oleh NKRI, bukan Indonesia tapi NKRI ya. Begitu juga diokupasi oleh NKRI. Bisa saksi menjelaskan bukti-bukti atau apakah memang ada pengiriman yang tadi sudah ada sedikit singgung? Kita kembali ke tahun 50 dulu, 49 ketika penyerahan kedaulatan. Nah, setelah penyerahan kedaulatan, tanggal 25 April tahun 1950,
orang Maluku Selatan membentuk negara Republik Maluku Selatan. Waktu itu kan belum ada NKRI. Jadi adalah satu kekeliruan kalau dikatakan bahwa ini melakukan separasi terhadap NKRI itu persoalannya mesti dibuka dulu. Nah, lalu kemudian karena itu pula RMS sudah jadi negara dulu baru ada NKRI. Jelas NKRI menganeksasi Republik Maluku Selatan. Dia ada dulu sebagai negara. Baru NKRI 15 Agustus tahun 1950. Makanya saya bilang tadi, kalau NKRI itu menganut asas, kembali ke asasnya, menganut asas deklaratoir bahwa satu negara ketika lahir diakui atau tidak itu adalah negara. Makanya bahasa saya begini, Indonesia boleh tidak mengakui Republik Maluku Selatan, tapi Indonesia wajib memperlakukan, ini hal yang beda, memperlakukan Maluku Selatan sebagai satu negara berdasarkan prinsip deklaratoir. Nah, ini tidak dilakukan. Yang faktanya adalah yang terjadi adalah penyerangan, ya, penyerangan besar-besaran. Dan kalau kita baca buku seperti saya bilang tadi, dikerahkan sekitar 2 divisi. 2 divisi itu hampir 20.000 tentara. Belum angkatan laut itu dikepung, ya, dan kemudian juga diadakan blokade. Sehingga terjadi kelaparan di Maluku, ya. Nah, kematian orang semua lari ke gunung. Jadi sebenarnya siapa yang bikin susah rakyat Maluku? Ini saya balik bertanya. Seandainya waktu itu Indonesia biarkan Maluku dengan dia punya hak untuk menentukan nasib sendiri, saya rasa tidak akan seperti sekarang, ya. Nah, justru karena diblokade, ya. Nah, kemudian dalam kesaksian daripada Denny Murdani, dulu bekas Menhan Pangap, ya, dalam bukunya yang berjudul Prajurit Negarawan yang ditulis oleh Julius Ford, itu Denny menyaksikan bahwa untuk menaklukkan Maluku itu ibu kota Ambon itu harus dibom 6 hari 6 malam rata dengan tanah, ya. Jadi peperangan yang begitu luar biasa. Sementara di pengadilan Yogyakarta ada kesaksian daripada Panglima Besar Samson, Panglima Besar Panglima RMS, yang menyatakan bahwa yang mempertahankan kota Ambon hanya 1.000 orang, 1.000 tentara. Ya, kekuatan RMS waktu itu hanya 2.000, ini tidak berimbang. Nah, ini yang dalam hukum internasional disebut aggression, ya, perang yang ilegal, ya, karena kekuatan yang tidak berimbang. Ya, nah, ya, saya bisa mengatakan bahwa sepertinya ini kebencian Soekarno yang dia perlihatkan, ya kan, untuk mengalahkan musuh yang sedikit itu dikirimkan dalam tentara yang luar biasa besar, ya. Nah, pertahanan itu jebol 8 bulan kemudian dan Somokil baru tertangkap, dieksekusi tahun 66. Perlawanan itu begitu heroik. Nah, yang mempertanda Maluku sebenarnya kalau kita buka kesaksian-kesaksian di pengadilan Yogyakarta terhadap menteri-menteri yang diadili, itu dikatakan bahwa yang mempertangkap Maluku tentara reguler RMS cuma 2.000 orang, tetapi yang banyak mempertangkap RMS itu 10.000 orang. 10.000 yang dinamakan sukarelawan. Artinya apa? Bahwa itulah kehendak dari rakyat Maluku. Kalau tidak, untuk apa 10.000 pemuda atau ibu-ibu atau siapapun mau taruh nyawa untuk satu negara? Ya kan? Artinya maksudnya seperti itu. Jadi ini saya katakan bahwa perang yang tidak berimbang yang disebut agresi. Nah, aneksasi disebut aneksasi karena pencapokan wilayah RMS itu sebagai suatu negara dilakukan dengan kekerasan, violence. Saya tidak bilang ini maksud okupasi, ini harus ada perbedaan. Okupasi itu ada 2 pengertian. Occupation dalam arti bahasa Inggris itu penyerangan dengan kekerasan. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah okupasi dalam terminologi hukum internasional, yaitu merebut satu wilayah, itu okupasi terhadap terra nullius, tanah tidak bertuan. Nah, orang Maluku ini kan sudah hidup di Maluku kan ribuan tahun dengan segala, jadi dia bukan tanah Maluku ini bukan tidak bertuan, punya tuan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Maluku itu dia diokupasi, itu keliru. Itu seolah-olah menyatakan bahwa orang Maluku tidak ada atau bangsa barbar yang tidak punya wilayah sehingga memberikan hak kepada Indonesia untuk rebut dia punya wilayah secara hukum internasional. Tidak. Misalnya kasus OSM, ketika OSM 79 orang di OSM melawan pemerintah Indonesia Seki.
Panglima Kodam Seki Pemerintahan. Kan di situ ditulis Pangdam bilang bahwa kita merebut USN secara okupasi, itu keliru. Kalau Pangdam mengatakan bahwa itu okupasi, berarti dia tidak menganggap orang Maluku itu ada. Dia menganggap tanah Maluku itu daerah khusus, tidak ada tuan di situ. Faktanya kita ada, dan kita hidup ribuan tahun di situ beranak pinak. Jadi penggunaan istilah harus hati-hati. Ya, yang pasti itu okupasi karena ada penduduknya, dan dalam kesaksian sidang itu pun ada yang mati, kan begitu. Berarti bukan tidak ada tuan di situ. Oke. Yang beri, ya. Iya. Oke. Iya. Saya akan tanya yang prinsip-prinsip. Jadi dengan demikian, menurut ahli, RMS bukan separatis terhadap NKRI, tetapi NKRI yang melakukan aneksasi terhadap RMS. Itu benar ya? Dasar-dasar teori tadi. Ya, berdasarkan teori hukum internasional. Apakah ahli tahu bahwa orang baru mulai ingat dan memperjuangkan RMS ini beberapa waktu belakangan ini pada saat konflik Maluku? Apakah ahli bisa tahu itu? Ya, saya mungkin tidak tahu orang lain. Saya memang baru tahu ketika ada isu RMS itu muncul ke permukaan. Nah, itu yang pada akhirnya, apalagi saya membaca literatur, dan salah satunya mungkin Bapak Semi sendiri punya buku yang katanya sudah dapat penghargaan di Frankfurt itu, ya, yang membahas khusus mengenai konflik Maluku. Nah, konspirasi yang judulnya. Nah, di situ kan juga ada tertulis mengenai, saya baca itu ya, bahwa RMS itu negara yang sah. Nah, makanya saya tertarik untuk mempelajari itu, dan hasilnya adalah tesis saya itu soal hak menentukan nasibnya. Di dalamnya saya membahas soal persoalan Indonesia dan Maluku itu. Iya. Sekedar informasi bahwa memang tulisan buku saya itu 3 kali dapat penghargaan internasional. Yang pertama sebagai salah satu penulis terbaik di dunia oleh Human Rights Watch. Yang kedua dipamerkan dalam pameran buku sedunia di Frankfurt. Kemudian dapat penghargaan sebagai masuk dalam 10 besar. Tapi apakah memang itu berarti bahwa isu RMS ini membangkitkan semangat orang Maluku untuk memperjuangkan RMS itu karena kejahatan negara terhadap orang Maluku? Ya, sebenarnya banyak sebab, tapi bagi saya sendiri, saya lebih akademik. Maksudnya, yang saya pelajari secara teori dan dikombinasi dengan praktek, dengan apa yang terjadi, ya disitulah saya berpegang. Nah, secara akademik ya, bahwa nanti orang akan bergerak dan melakukan apa, ya itu keputusan pada masing-masing pihak. Oke, yang berikut ini juga menjadi perdebatan karena para terdakwa ini pada saat mereka masuk di Polda itu mereka berteriak Menamuria. Ibu dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan juga penjelasan Ibu Hakim, seakan-akan Menamuria itu adalah ciri dari RMS. Menurut ahli, apakah memang Menamuria itu ciri RMS ataukah memang kata-kata yang mencerminkan nilai budaya masyarakat Maluku? Ya, ini memang agak aneh juga sih sebenarnya. Menamuria ini kan ini bahasa tanah sebenarnya. Jadi jauh sebelum ada RMS ini kan sudah ada kata Menamuria. Ya, misalnya pada zaman pendudukan Belanda dulu, kora-kora, ya, orang pelayaran hongi, itu kan ada 2 komando dari depan dengan dari belakang. Yang belakang berteriak Mena, ya, dan kalau sudah siap di belakang dia Taburia. Artinya di depan bilang muka siap.
belakang harus balas, belakang siap, baru kura-kura bisa jalan. Iya. Jadi ini sebenarnya punya nilai apa ya? Nilai kebudayaan, dan itu berasal dari bahasa tanah kita itu hari sebelum RMS ada. Jadi ini sulitnya kita mengait-ngaitkan banyak hal dengan hal seperti itu. Misalnya Hena Masawaya, katanya itu saya dengar dalam penelitian saya bahwa itu adalah lagu kebangsaan. RMS, kapan RMS lahir baru ada Hena? Hena Masawaya itu sudah dari dulu, itu bahasa tanah juga yang menceritakan persoalan di Wai. Ya, Hena Masawaya, itu saya bisa nyanyikan. Itu lagu daerah. Nah, kalau kita kait-kaitkan semuanya dengan RMS, lama-lama mati ini kebudayaan Maluku. Sudah kita tidak lagi berbenah. Di Jawa sana saja orang, keponakan saya harus ikut bahasa Jawa, harus lulus, kalau tidak lulus sekolah. Nah, kita di Maluku ditakut-takuti bahasa kita, bisa-bisa kita bahasa ibu kita, bahasa daerah ditangkap, dituduh RMS. Jadi saya tidak tahu perspektifnya seperti apa, tapi marilah kita bijak, jangan sampai karena hal-hal begini orang Maluku tidak maju-maju. Ya, karena semua dipolitisir, lalu ya satu waktu dalam tulisan saya, salah satu saya bilang bahwa orang Maluku ini tidak lama lagi punah. Ya, punah tidak dalam arti punah fisik, tapi secara politik akan punah. Ya, kira-kira. Iya, oke. Yang berikut, dakwaan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa ini, yaitu terdakwa melakukan tindakan makar karena menganggap bahwa RMS adalah gerakan separatis. Dari penjelasan ahli tadi, ahli menyebut bahwa RMS itu negara yang sah dan diduduki secara tidak sah oleh NKRI. Boleh saja sekarang ini Maluku dikuasai oleh NKRI, tetapi status RMS tetap ada. Ya. Itu berarti bahwa menurut ahli mereka tidak melakukan tindakan separatis, tetapi mereka memperjuangkan kemerdekaan yang tadi sudah disebutkan, yang dengan syarat sah menurut hukum internasional dan sebagainya sesuai. Kalau pengalaman yang lalu di pengadilan negeri Ambon ini tidak ada satupun kasus RMS yang tidak dihukum. Ya. Pertanyaan kepada ahli adalah terhadap mereka yang memperjuangkan suatu kebenaran ini, nanti kemudian mereka dihukum. Ahli punya pendapat terhadap penghukuman itu bagaimana? Ya, dari sisi hukum internasional saya komit dengan teori-teori saya tadi, berarti ini tidak adil. Orang benar dihukum kan tidak adil. Jadi orang benar dihukum itu sesuatu yang tidak adil, ya? Sesuatu yang tidak adil. Berarti kalau keputusan pengadilan menghukum mereka adalah keputusan yang tidak adil. Dari sisi hukum internasional yang saya jelaskan tadi, saya harus komit dan mengatakan itu tidak adil. Tidak adil, ya? Oke. Dari saya cukup, Yang Mulia. Dari Ya, saudara ahli. Tadi saudara ahli menjelaskan. Ya. Tadi saudara ahli menjelaskan panjang lebar terkait histori pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari BPU PKI yang menurut saudara ahli bukan representasi dari masyarakat Indonesia, hingga pada pemboman Jepang, Hiroshima dan Nagasaki yang berdampak pada status quo, di mana status quo itu tidak boleh ada hal yang berhubungan dengan politik. Dan pada saat itu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada saat status quo itu. Apakah, yang jadi pertanyaan saya, apakah menurut hukum internasional
tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Jadi status hukumnya itu betul ada proklamasi kemerdekaan Indonesia, tapi dia ya kasarnya seperti Batara Hutagalung mengatakan kepada mengomentari pernyataan Hasan Wirayuda bahwa itu ilegal. Kenapa ilegal? Karena itu bertentangan dengan status quo tadi. Nah, itu apapun namanya orang mau pakai kemerdekaan, proklamasi kan, tapi status hukumnya itu ilegal. Kenapa ilegal? Artinya bertentangan dengan prinsip hukum dan status quo tadi yang masih berlaku. Menurut saudara saksi, secara hukum internasional, kapan Indonesia itu dinyatakan sebagai sebuah negara yang sah? Ya, jadi begini, ada 3 entitas. Ini harus dibedakan, dipahami baik-baik. Ada Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, yang tadi bermasalah itu. Nah, mereka kemudian kompromi, lalu lahirlah Republik Indonesia Serikat. Itu hasil kompromi. Semua sama-sama setuju. Yang lain adalah negara Republik Indonesia Serikat. 29 Desember tahun 1949. Coba tolong ya, petugas rutan, suara ini masuk ke persidangan. Tolong dikecilkan suaranya. Halo? Oke, saya lanjut. Ditulis. Nanti kemudian baru ada yang jadi 15 Agustus tahun 50. Dan yang sah secara hukum internasional itu ada di tahun 49. Karena disitulah Belanda menyerahkan kedaulatan, ya, dalam piagam penyerahan kedaulatan pasal 1 daripada hasil konferensi Meja Bundar, yang menyerahkan kedaulatan de jure de facto seluruhnya kepada Republik Indonesia Serikat. Itu yang diakui oleh dunia sampai saat ini. Karena apa? Karena piagam pengakuan itu didaftarkan dalam sekretariat PBB. Jadi sampai hari ini PBB hanya mengenal Republik Indonesia Serikat. Ya, makanya 17 Agustus tadi yang saya bilang, Mr. Sartono dan teman-temannya sarjana hukum itu tidak mau membubarkan RIS sebagai negara yang mereka bubarkan 16 negara bagian. Artinya apa konsekuensi hukumnya? Negara ini masih tercatat. Pertanyaan kita adalah kalau begitu NKRI ini apa? Ini yang tidak terjawab sampai hari ini. Tapi yang muncul adalah NKRI harga mati. Nah, ya saya jadi curiga jangan sampai ini menutupi kekurangan-kekurangan hukum yang terjadi di tahun-tahun yang lalu dalam proses pembentukan negara. Jadi saya menegaskan kembali, negara Indonesia itu terbentuk pada tahun 1949. Republik Indonesia Serikat Republik berbeda, Indonesia. ya bentuk negaranya berbeda. Tadi sudah dijelaskan kan, bisa jadi tanggal 28 Oktober 2008. Ya, Bisa jadi 28 Oktober 2008. apa itu? Sumpah Pemuda. Maksudnya pertanyaan? Bukan, kemerdekaan Indonesia itu Kem- secara hukum internasional Diakui. itu tahun 1949. Ya, 29 Desember. 29 Penyerahan Desember 27 Desember. Ada kemungkinan tanggal 28 Oktober juga. Walaupun di bawah sumpah. Tidak, bukan 28 Oktober, itu Sumpah Pemuda. Ini dia tanya tentang negara, kelahiran negara. Ya, itu bangsa yang saya terangkan tadi. Berikutnya, tadi saudara sampaikan bahwa Indonesia itu juga menganut asas hukum internasional secara deklaratoir. Ya, Nah, betul. apakah tahun tanggal 17 Agustus 1945 itu dapat diakui asas deklaratoirnya? Ya, sebenarnya ketika 1945 Indonesia lahir sebagai negara yang sah, ya berdasarkan asas deklarator bisa diakui. Artinya orang mengakui atau tidak itu tetap negara. Persoalannya yang saya bilang tadi, ada masalah di situ. Masalahnya apa? Kembali kepada keputusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa
satu wilayah yang memaksakan diri itu harus mendapat persetujuan dari negara induknya. Nah, pada saat itu wilayah Hindia Belanda, negara induknya adalah Kerajaan Belanda. Kenapa? Karena berdasarkan status quo dan perjanjian Potsdam tadi. Nah, sehingga ketika Indonesia tiba-tiba menyatakan proklamasi unilateral secara sepihak, itu dia bukan muncul sebagai negara, tapi dia sebagai separation movement. Satu gerakan yang ingin memisahkan wilayah Hindia Belanda dari Kerajaan Belanda, kecuali kalau waktu itu Belanda sebagai negara negara induk sudah memberi persetujuan hak menentukan nasib sendiri kepada Soekarno dan Hatta. Oke, kalian proklamasi. Itu artinya dasar hukumnya itu ada, alas haknya itu muncul di situ. Nah, makanya alas hak itu muncul baru setelah proklamasi sengketa Indonesia Belanda internal itu baru muncul pengakuan Belanda memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan keputusan Mahkamah Internasional 1917. Setahu saudara saksi, secara hukum internasional itu kapan Republik Maluku Selatan itu diakui kemerdekaan? Dari prinsip hukum yang tadi saya bilang deklaratorik, pengakuan itu politis. Jadi ketika negara itu diproklamasi dan lahir berdasarkan alas hak untuk menentukan nasib sendiri tadi, otomatis dia negara. Diakui atau tidak diakui, itu prinsip deklaratorik tadi. Jadi tidak perlu pengakuan internasional mengenai hal itu. Dia sudah lahir dan dia ada. Jadi menurut hukum internasional, setahu saudara kapan RMS itu merdeka atau menjadi sebuah negara? Ketika diproklamasikan 25 April tahun 1950. Ya, saudara. Tadi saudara menjelaskan bahwa RMS itu adalah suatu negara yang merdeka 25 April ya. Nah, menurut saudara